Sudah paham ya? Kenapa Injil harus diberitakan? Karena yang mempertobatkan orang adalah berita Injil. Iman timbul dari mana? Pendengaran akan firman Kristus. Ada satu kisah menarik kalau saya dari India. Seorang masuk penjara. Ya, saudara tahu orang masuk penjara itu kriminal ya, pasti penjahat. Ya, tapi kalau pendeta memberitakan Injil lalu dipenjarakan, itu kurang ajar namanya. Ya, kurang ajar orang yang mempenjarakan. Kalau pendeta mengkritik ajaran sesat, lalu pendeta yang mengkritik ajaran sesat ini dipenjarakan, itu kurang ajar namanya mempenjarakan. Ya, memang tugas pendeta mengkritik ajaran sesat, meluruskan ajaran yang salah, yang bengkok, menjadi ajaran yang benar, sesuai dengan yang benar. Ya. Nah, saudara-saudara, pasti kriminal, masuk penjara. Orang itu pasti kriminal. Cuma kita tidak tahu ya, saya tidak tahu kriminalnya apa. Mungkin bunuh orang, kerampok atau apa, atau korupsi atau apa. Lalu di penjara dia dikunjungi seorang penginjil, membawakan dia Alkitab. Ya, dia dibawakan Alkitab. Ya, dia terima Alkitab, penginjil itu pulang. Tapi hatinya tidak ada niat baca Alkitab. Dia lihat buku apa ini ya? Isinya apa ini? Tidak tertarik saya, tebal sekali. Ya, gitu ya. Dia lihat kertasnya tipis-tipis, tebal begitu ya. Dia tidak punya ide sama sekali tentang Alkitab itu bagaimana harus diapakan, dan dia sama sekali tidak berminat. Tidak ada niatnya sama sekali. Nah, karena dia sudah bosan lihat Alkitab itu dan tidak ada niat sama sekali, dan dia tidak tahu bagaimana cara memperlakukan Alkitab, maka dia berpikir, ini Alkitab ini bisa juga dijadikan kertas rokok. Maka Alkitab itu dijadikan kertas rokok, saudara. Mumpung ada buku yang kertasnya tipis-tipis, lumayan ini bisa dipakai rokok berapa lama ini. Tiap kali dia pingin merokok, dia robek satu lembar, dia linting, dia gulung, dia merokok. Tiap kali pingin merokok, dia robek satu, dia linting, dia gulung. Sampai sudah berhari-hari, berbulan-bulan dia buat seperti itu. Tidak tahu sudah berapa banyak kertas Alkitab yang dia habiskan, saudara. Sampai suatu saat tiba-tiba timbul dalam pikiran, saya ini selama ini sudah pakai Alkitab, kertas Alkitab ini untuk merokok. Saya tidak tahu berapa banyak. Apa salahnya kali ini, hanya sekali ini saja, saya ingin tahu sih di dalamnya itu isinya apa. Tiba-tiba ada keinginan untuk membaca sebentar saja sebelum dilinting, sebelum dirokok. Maka dia robek lagi. Sebelum robek ya, dia baca. Dia mulai baca. Sebelum saya robek, saya baca dulu. Dia baca. Tepat yang dia baca adalah Injil apa? Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Waktu dia baca itu, Roh Kudus bekerja. Langsung dia terdiam, membaca satu ayat itu. Langsung dia sadar dirinya orang berdosa, orang yang rusak dalam dosa. Dia mulai menangis. Dia mulai berkata, Tuhan ampuni aku. Aku orang berdosa. Dia ingat dosanya merobek-robek Alkitab lalu pakai rokok. Sejak saat itu, dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dia tidak merobek kertas Alkitab lagi untuk pakai rokok. Ini kuasa firman Allah. Ini kuasa firman Allah, dan ini kuasa yang sangat mulia, sangat agung, sangat indah.